Nomor 31, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Jika titik P terletak pada pertengahan garis GC, maka jarak titik C ke bidang BPD adalah. Di sini kita gambar dulu kubus ABCD EFGH. A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya 12 cm. Titik P terletak pada pertengahan garis GC. Jadi ada di sini. Ini titik P. Maka jarak titik C ke bidang BPD. Titik C-nya ini bidang BPD. BPD ya, seperti ini. Di sini kita bisa ketahui bahwa BD itu adalah diagonal sisi, di mana diagonal sisinya adalah 12 akar 2. Nah, di sini kita tarik garis lagi. AC juga diagonal sisi. Di sini ada titik potong. Kita namakan titik O. Sehingga kita dapatkan segitiga OCP. Kita bawa ke dimensi 2, diperoleh segitiga OCP. Jadi OP ini merupakan perwakilan garis dari bidang BPD. Oke, ini segitiga OCP dengan siku-siku di C. OC ini adalah setengah dari AC, di mana AC itu adalah diagonal sisi, sehingga setengah dikali 12 akar 2, yaitu 6 akar 2. OC 6 akar 2. CD. CP itu CP setengah dari GC, di mana GC adalah 12 cm. Sehingga CP itu 6 cm. Kita akan mencari jarak titik C ke bidang BPD. C ke bidang BPD. Tadi perwakilan dari bidang BPD adalah OP. Sehingga di sini kita tarik garis jarak dari titik C ke bidang BPD, yaitu ke OP, ke garis OP. Kita tarik garis sehingga dia tegak lurus ya. Nah, di sini kita cari dulu sisi OP. Dengan Pitagoras, OP berarti sama dengan akar dari 6 akar 2 dikuadratkan ditambah 6 kuadrat. Dia akan sama dengan 6 kali 6, 36, dikali 2 ditambah 36. Ini 72 ditambah 36, maka hasilnya adalah 108. 108 ini 6 akar 3. Seperti itu. OP 6 akar 3.
Nah, dengan perbandingan luas, kita dapat mencari jarak C ke titik C ke bidang BPD. Jaraknya itu bisa pakai luas 1 sama dengan luas 2, di mana kita pakai alas dari segitiga yang pertama, yaitu 6/3 dikali dengan tinggi, yaitu jarak, dibagi dengan 2 sama dengan luas segitiga yang kedua. Di segitiga yang sama kita menggunakan alasnya, yaitu 6/2 dan tingginya 6/2. Oke, kita bisa sederhanakan, ini coret-coret, 2-nya, 6-nya juga coret-coret, sehingga diperoleh T sama dengan 6/2/2 per akar 3. Penyebut kita sederhanakan supaya tidak menjadi akar. Jadi dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Diperoleh 6/6 per 3. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 2/6. Sehingga jawabannya adalah A. Nomor 32. Dua kelompok karyawan masing-masing terdiri dari 3 orang dan 5 orang yang memiliki usia rata-rata 24 tahun dan 32 tahun. Satu orang dipindahkan ke kelompok lain sehingga jumlah karyawan sama. Jika rata-rata menjadi sama, maka usia karyawan yang pindah tersebut adalah. Kita ingat kembali bahwa rata-rata itu dari jumlah data dikalikan dengan frekuensinya dibagi dengan jumlah frekuensinya. Nah, tadi kita diketahui yang pertama, rata-rata yang pertama itu 24 dengan jumlah data 1, kita namakan jumlah data 1. Frekuensinya 3 orang. Sehingga jumlah data 1 itu sama dengan 24 dikali 3, yaitu 72. Sedangkan jumlah data yang kedua dengan rata-rata 32, dia akan sama dengan jumlah data kedua dibagi frekuensinya, yaitu 5. Sehingga jumlah data kedua adalah 32 dikali 5, sama dengan 160. Oke. Satu orang dipindahkan ke kelompok lain sehingga jumlah karyawan sama. Jika rata-rata menjadi sama, maka usia karyawan yang pindah tersebut adalah. Jadi rata-rata di sini sama. Rata-ratanya sama, berarti rata-rata keseluruhan itu adalah, tadi jumlah datanya semua dijumlah, jadi 72 ditambah 160 dibagi frekuensinya 3 ditambah 5, jadi 232 dibagi 8, ini sama dengan 23 bagi 8, 29. Oke, rata-ratanya 29. Ini untuk rata-rata keseluruhan. Yang kita butuhkan rata-rata ketika salah satu karyawan dipindahkan itu menjadi sama rata-ratanya. Berarti
jumlah datanya, jumlah keseluruhan datanya tadi itu ini 29. Jadi 29, ingat bahwa jumlah data itu rata-rata dikali frekuensi. Berarti rata-ratanya itu 29 dikali dengan tadi ini kan 3 orang. Di sini 5 orang. Yang satu pindah ke sana. Oh, jadi 4 orang dan 4 orang. Sehingga ini harus dikali dengan 4. Menjadi 116. Berarti karyawan yang pindah yaitu X-nya ya, kita namakan X. X-nya adalah 160. Ini data 5 orang, karena 5 orang ini yang pindah salah satu dikurangi 116. Jadi sama dengan 44. Oke. Jawabannya yang E. Nomor 33, hasil penilaian harian pelajaran matematika dari 40 orang siswa disajikan dalam ogive negatif sebagai berikut. Hasil penilaian harian siswa menggunakan bilangan bulat dari 0 sampai 100. Siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 75 akan mengikuti program pengayaan. Sedangkan yang lain harus mengikuti program remedial. Pernyataan berikut yang benar adalah, di sini kita cek satu persatu pilihannya. Yang A, siswa yang remedial lebih banyak daripada siswa yang tidak remedial. Dari diagram ogive ini, kita bentuk dulu dia menjadi data tabel. Jadi kita bentuk data tabel. Di sini ada nilai, di sini frekuensinya. Nilainya ini 51,5, berarti 52 sampai 58. Ini 59 sampai 65, 66 sampai 72, 73 sampai 79, 80 sampai 86, 87, 87 sampai 93 dan 94 sampai 100. Oke. 52 sampai 58 frekuensinya di sini 2 ya. 2, 3, 10, 12, 8, 3, dan 2. Oke. Nah, siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 75 akan mengikuti program pengayaan. Lebih dari atau sama dengan 75. Pernyataan yang A, siswa yang remedial lebih banyak daripada siswa yang tidak remedial. Kita lihat dulu, yang mengikuti pengayaan itu yang mana? Yang lebih dari sama dengan 75. Yang jelas lebih dari itu ini pengayaan ya.
Di sini di antara 73 sampai 79, di sini juga ada yang bernilai lebih dari 75. Nah, bagaimana cara ceknya? Dari 75. Jadi, cara kita tahunya F75, jadi jumlah yang mendapat nilai lebih dari 75 itu nanti kita cari dengan nilai, yaitu 75-nya itu dikurangi dengan tepi bawah dibagi dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Nilainya itu 75 dikurangi tepi bawahnya adalah ini, tepi bawah dari 73 yaitu 72,5 dibagi tepi atasnya 79,5 dikurangi 72,5. 75 dikurangi 72,5 ini 2,5. 79,5 dikurangi 72,5 ini 7. Oh iya, ini ketinggalan. Dikali dengan frekuensinya, jangan lupa. Frekuensinya yaitu 12. Ini 12 dikali dengan 12 diperoleh 30 per 7. 30 per 7 ini 4,28. Bisa kita bulatkan 4 orang karena dia orang ya. Orang nggak ada koma-komaan. Oke, 4 orang. Sehingga pengayaan yang mengikuti pengayaan ada, berarti ini tadi 4 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 2 ada 8 tambah 2 10, jadi ada 17 orang yang mengikuti pengayaan. Di sini ada total siswa ada ini 5, 10, 20, 30, 40, ada 40 siswa. 40 siswa ya, 40. Nah, siswa yang remedial lebih banyak dari siswa yang tidak remedial. Yang tidak remedial itu 17. Maka yang remedial adalah 40 dikurangi 17. 23. Jadi jawabannya yang A. Tapi kita cek dulu yang B. 12,5% siswa memiliki nilai kurang dari 86. 12,5%. Kurang dari 86. 86 ini berarti ke atas ini kurang dari 86 berarti di sini 10, 20, 24. Ini kita bisa ini 2, 3, 5 tambah 20, 25, 27. Udah lebih ya. Jadi ini 12,5 karena di sini lebih dari 50% malah. Berarti ini salah. 62,5% siswa memiliki nilai kurang dari 71. Yang kurang dari 71 itu ini. Ada sekitar 15 orang. Padahal
total siswanya ada 40. Berarti kalau itu nggak mungkin 40, ini 15. 50% aja nggak ada. Jadi ini juga salah. Selisih banyak siswa yang remedial dan tidak remedial adalah 2 orang. Salah juga, karena apa? Karena banyak siswa yang remedial itu 23 dan yang tidak remedial itu 17. Sehingga ini 23 dikurangi 17 adalah 6 ya. Ini salah juga. 13 siswa mendapat nilai 79,5. Ini jelas salah. Kenapa kok salah? Karena hasil penilaian harian siswa menggunakan bilangan bulat dari 0 sampai 100. Begitu. Jadi jawabannya sudah jelas A. Selanjutnya nomor 34. Perhatikan tabel berikut. Nilai kuartil atas atau Q3 dari data yang disajikan adalah. Kita hitung dulu N-nya ada berapa. Di sini berarti totalnya 4 tambah 7 tambah 12 tambah 10 tambah 7. Hasilnya adalah 40. Oke. Sehingga Q3 posisinya ada di mana? Q3 berarti 3/4 dikali 40. Ini 10, berarti data ke-30. Q3 berada di data ke-30. Data ke-30 itu di sini 4 tambah 7, 12. Nah, datanya ada di sini. Oke. Bisa kita cari Q3 itu sama dengan tepi bawahnya yaitu ini dikurangi 0,5 jadi 165,5 ditambah tadi Q3-nya 30 ya, maksudnya datanya, dikurangi frekuensi sebelum, berarti ini 12 tambah 7 19 tambah 4 jadi 23 per ini per frekuensinya yaitu 10. Sini frekuensinya dikali dengan panjang kelasnya dari 166 sampai 170 adalah 5. Oke, ini perkalian tinggal coret-coret di sini 2, berarti ini 165,5 ditambah 7/2. 7/2 itu ini 165,5 ditambah 3,5. Hasilnya adalah 169,0. 169 ini. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya nomor 35. Perhatikan data yang disajikan dalam histogram berikut. Modus dari histogram di atas adalah, ya di sini ada histogram. Kita untuk modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Ya, di sini berarti nilai yang paling sering muncul, yang paling tinggi. Ini berada di frekuensi 10. Frekuensinya 10. Ini sebelumnya, kelas sebelumnya itu 8. Di sini juga 8. Gitu. Nah, kita cari dulu satu-satu. Panjang kelasnya dulu. Panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya di situ 54,5 dikurangi 49,5 sama dengan 5.
Sedangkan D1 yaitu selisih frekuensi dari kelas modus dikurangi kelas sebelumnya, yaitu 10 dikurangi 8 sama dengan 2. D2 juga begitu, berarti 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Sedangkan tepi bawah ini, berarti TB-nya sama dengan 64,5. Jadi, kita tinggal substitusikan saja. Modus sama dengan tepi bawah 64,5 ditambah D1, berarti 2 per D2-nya itu 2 ditambah 2. Sehingga ini dikali dengan 5. Ya, berarti 64,5 ditambah 2 per 4 dikali 5. Ini sama dengan, ini bisa kita sederhanakan, di sini 1, di sini 2, berarti 64,5 ditambah 5 per 2. Di mana 5 per 2 itu adalah 2,5. 65 ditambah 2, sama dengan 67. Oke, jawabannya adalah D.